Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini kita akan secara spesifik membahas seputaran PP. Saya notice bahwa banyak sekali pertanyaan yang masuk seputaran PP selama beberapa waktu terakhir, baik itu di video maupun di live streaming. Sehingga saya merasa bahwa oke, sepertinya memang banyak yang tertarik untuk mengetahui bagaimana keadaan PP sekarang. Kita bakalan coba jawab di video hari ini apa yang sedang terjadi ke PP, kira-kira apakah masih ada peluang, apa yang harus dilakukan kalau misalnya ternyata teman-teman sudah punya barangnya, atau misalnya baru consider mau masuk. Kita bakalan coba bahas itu semua di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita berbicara soal PP, yang perlu kita tahu dulu adalah PP merupakan salah satu meme coin. Jadi, ini berlaku untuk semua meme coin ya. Kalian mau masuk ke meme coin manapun, baik itu PP, Shiba, Wave, Popcat, apapun itu deh. Intinya kalian harus tahu bahwa ini adalah altcoin yang spektrum resikonya paling kanan. Artinya ini adalah yang tipikal resikonya paling tinggi. Otomatis ketika kita mengetahui hal tersebut, maka teman-teman harus adjust juga dengan resikonya. Jangan sampai teman-teman masuk ke meme coin dan menggunakan teknik all in. Itu tentunya secara logika saja sudah tidak masuk akal. Kalian masuk ke sebuah aset yang resikonya paling tinggi, tapi kalian masukkan semua uang kalian. Itu bukan sebuah cara memanage portofolio yang baik tentunya, teman-teman. Tetapi regardless, saya tahu bahwa banyak dari teman-teman yang mungkin sudah sempat melakukan akumulasi PP, dan sekarang mungkin ada sebagian yang underwater gitu ya, yang berada dalam keadaan loss. Nah, kita bakalan coba bahas in terms of price action, kira-kira apa yang sedang terjadi. Nah, kalau misalnya kita perhatikan nih, teman-teman, PP mengalami penurunan dari topnya itu 2,8 dolar, sampai kemarin itu sempat menyentuh 0,79. Itu adalah drop kurang lebih 71,91%. Oke, so itu drop yang lumayan signifikan, tetapi perlu kalian tahu, sebagai catatan aja, bahwa bukan hanya PP saja yang melakukan hal ini. Banyak altcoin di luar sana yang juga berada dalam keadaan yang sama. So, kalian bisa mengatakan bahwa, oke, ini ternyata memang bukan hanya PP aja, berarti bukan salah di project-nya harusnya, tetapi memang keadaan sentimen market yang sekarang masih dalam keadaan yang bearish. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya barangnya, gitu ya, dan sekarang underwater, atau kalian dalam keadaan floating loss, tentunya ada dua pilihan yang bisa kalian ambil. Antara yang pertama, kalau kalian masuk ke PP, saya asumsikan kalian sudah mempunyai conviction bahwa PP bakalan bisa bertahan dan kembali ke area yang lebih tinggi. Maka kalau itu adalah asumsi kalian juga, opsi pertama tentunya kalian bisa ya terus holding. Gitu ya, itu adalah opsi paling sederhana deh. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin gitu ya, punya conviction lebih dan mau melakukan reakumulasi gitu, atau kalian mau melakukan averaging down, maka beberapa area ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Yang pertama, kalau misalnya kita perhatikan secara struktur ya, teman-teman, ada satu area yang menurut saya akan bisa menjadi area major support untuk PP, yaitu adalah di sekitaran area ini, teman-teman. Oke, jadi ini adalah area kurang lebih 0,65 sampai ke kurang lebih area 0,56, gitu ya. Ini adalah satu area yang menurut saya akan provide major support. Jika teman-teman tertarik untuk melakukan averaging down, maka saya mungkin akan melirik ke area ini. Dan juga tentunya untuk teman-teman yang mungkin merupakan traders dan tertarik untuk mencari setup untuk long, area ini juga mungkin bisa dimanfaatkan. Karena kalau teman-teman perhatikan, setiap kali kita menyentuh ke area ini, terkecuali yang ini ya teman-teman, sisanya kita selalu mendapatkan adanya rebound, dan juga rebound. Menunjukkan bahwa area tersebut cukup kuat dari segi supportnya. Jadi kalau misalnya kali ini kita kembali menyentuh ke area tersebut, saya punya semacam opini bahwa ada kemungkinan yang cukup besar kita at least bakalan mendapatkan semacam relief rally.
Jadi senario yang pertama yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan adalah dengan menunggu si PP ini untuk nyampe ke kurang lebih area ini. Oke. And then kalau misalnya ada ketemu semacam reversal pattern, baik itu double bottom, triple bottom, atau misalnya falling wedge, apapun itu yang akan menunjukkan bahwa kita akan kembali naik ke atas, itu mungkin bisa dimanfaatkan di sana. Nah, senario yang kedua, atau alternatif kedua adalah teman-teman kalau misalnya mau masuk lagi, bisa dengan cara menunggu momentum untuk PP kembali datang. Nah, tahu dari mana kalau momentumnya akan kembali datang? Caranya simple. Kita lihat aja dari segi strukturnya juga. Teori paling sederhana teknik analisis soal tren, yaitu adalah pembentukan higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh nih, koreksi yang di sini, teman-teman, itu kita membentuk, nih sebentar saya cari dulu. Mana ini brush ini? Ada nggak? Brush. Di sini. Nah, ini harusnya ini, teman-teman. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, di sini kita ketemu dengan local top, ya kan? Kita kemudian membentuk low di sini, kemudian lower high, and then lower low. Ya kan? Jadi, kalau misalnya teman-teman perhatikan, secara struktur ini tentunya kan bearish gitu ya. Kita membuat area lower low dan juga lower high. Nah, untuk kita bisa menyelesaikan struktur bearish ini, apa yang kira-kira harus dilakukan? Maka, kita harus berhasil breakout di atas area lower high terakhir, which is adalah area ini. Nah, ketika kita melihat hal tersebut terjadi, itu sudah menjadi pertanda bahwa kita sepertinya memang sudah menyelesaikan struktur bearish-nya dan bersiap untuk kembali melakukan pergerakan bullish. Dan teman-teman bisa melihat ketika kita breakout di atas area tersebut dan melakukan retest, kita kemudian mendapatkan rally yang signifikan. Nah, sama juga kalau misalnya teman-teman melihat di sini, ya kan? Kita mendapatkan ada koreksi yang cukup dalam. Kita membentuk yang namanya lower low dan juga lower high lagi-lagi. Ini adalah lower high terakhir ekspektasinya, teman-teman. Oke? Nah, kalau kalian perhatikan, ketika kita breakout di atas area tersebut, kita juga lagi-lagi mendapatkan rally. So, hal yang serupa mungkin kita bisa expect terjadi juga sekarang. Kalau misalnya teman-teman tergolong mungkin orang-orang yang lebih konservatif gitu ya. Kalian bisa menunggu untuk kita berhasil breakout di atas area lower high terakhir. Ini kan high, low, lower high, dan lower low, lower high, lower low. Ya kan? Ini lower high terakhirnya. So, kalau itu berhasil kita breakout dan kita start untuk mendapatkan konsolidasi atau retest, maka ini mungkin bisa teman-teman consider sebagai tempat untuk kembali. Kalau kalian mau buka posisi, atau misalnya kalian baru mau melakukan reakumulasi, itu mungkin bisa kalian lakukan di sana. Nah, ini adalah mungkin tipikal orang-orang yang lebih konservatif, yang lebih pengen menunggu dulu ada momentum sebelum masuk. Kalau yang cenderung agresif, mungkin bisa menunggu ke kurang lebih area 0,65 sampai ke 0,55 di sini. Nah, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk futures trading, tentunya ada banyak sekali platform yang bisa digunakan. Nah, salah satunya adalah yang saya pakai di sini, yaitu adalah Margex, teman-teman. Jadi, ini adalah satu platform yang menyediakan fitur futures trading. Selain daripada itu, teman-teman juga bisa melakukan copy trading di sini, yang artinya kalau misalnya teman-teman rajin gitu ya, melakukan filter untuk trader-trader profesional yang telah menyediakan fitur copy trade di sini, siapa tahu ada yang kalian tertarik dan kalian bisa ikuti gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi lebih menyarankan teman-teman untuk mandiri ya, dan bisa melakukan analisa sendiri, kemudian tentunya juga melakukan tradingnya sendiri. Nah, di Margex ini teman-teman, mereka menyediakan leverage beda-beda ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, Bitcoin itu bisa sampai 100x, Ethereum 100x, Litecoin 50x, dan masih ada banyak lagi yang bisa kalian tradingkan di sini. Dan tentunya pilihan untuk jenis marginnya itu ada isolated dan juga ada cross. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Margex, saya sudah sediakan linknya di kolom description. Kalau kalian mendaftar dengan menggunakan link yang saya sediakan, kalian akan mendapatkan bonus ketika kalian lakukan deposit
akan ada bonus 20% up to 10.000 US dollar atau kurang lebih 160 juta rupiah. Dan itu tentunya bisa kalian gunakan untuk menahan floating loss. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya apa itu Margex gitu ya. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalian bisa mendapatkan bonus hingga 10.000 US dollar. Jadi, di sini teman-teman juga sudah bisa download aplikasinya di App Store maupun Play Store. Mereka sudah mempunyai pengguna lebih dari 500.000, daily trades-nya ada kurang lebih 180.000, dan mereka sudah serve di lebih dari 153 negara. Dan tentunya sekali lagi mereka juga menyediakan fitur untuk melakukan copy trading. Di sini sudah ada terdaftar lebih dari 100 professional traders yang sudah copy itu ada kurang lebih 500.000 trades, dan kalian bisa start langsung dari platformnya atau dari aplikasinya. Nah, pertanyaannya kenapa harus Margex gitu kan? Apa bedanya misalnya dengan yang lain? Nah, soal liquidity, di sini liquidity-nya tebal. Jadi ini tentunya akan sangat penting untuk teman-teman yang merupakan traders ya, soal liquidity. Kalau misalnya liquidity-nya tipis, maka kita cenderung sering mendapatkan slippage kalau kita buka trade dengan nominal yang besar. Jadi kalau misalnya teman-teman trade-nya di sini, tentunya dari segi liquidity-nya itu sudah terjamin. Oke. Kalian juga mendapatkan live support selama 24 jam, jadi tidak usah khawatir kalau misalnya teman-teman bermasalah. Dan ini ada rating dari App Store dan Google Play masing-masing 4,6 dan juga 4,3, jadi termasuk cukup tinggi ya teman-teman. So, itu sih yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua untuk video hari ini. Kalau misalnya kalian merupakan pemegang PP sekarang, maka ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Nah, ini saya tidak berbicara untuk kalian lah ya. Sekali lagi, saya bukan financial advisor. Ini saya hanya berbicara menurut opini saya pribadi. Kalau saya, ini pertanyaan yang sering muncul. Kalau saya udah punya barangnya, gitu ya, saya harus ngapain kok? Nah, ini kalau saya nih, kalau saya menjadi kalian, saya udah punya barangnya PP misalnya, yang artinya saya secara pribadi harusnya sudah lakukan riset dulu dan punya conviction bahwa PP masih akan bisa naik, maka saya akan memilih untuk melakukan averaging down. Oke? Dan saya akan mencari area-area yang tadi saya sebutkan, antara kita nyentuh ke area 0,65 sampai 0,56 di sini, saya mungkin akan start untuk melakukan reakumulasi. Dan kalau misalnya kita membentuk struktur bullish seperti yang tadi saya sebutkan, itu mungkin bisa menjadi tempat di mana saya juga kembali menambahkan porsinya. Sehingga pada akhirnya teman-teman, kalaupun kita telat banget kemarin masuknya misalnya di sini atau di sini, ujung-ujungnya mungkin kita bisa mendapatkan rata-rata harga average di sekitaran area ini. Sehingga ketika kita nanti melewati area tersebut, kita sudah kembali berada dalam keadaan floating profit. Nah, pertanyaan yang kedua yang sering muncul juga adalah, kalau misalnya mau PP kok, masuknya harus di sebelah mana? Nah, jawaban yang sama juga bisa diterapkan di sana. Oke? Jadi, itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Pastikan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk trading di platform Margex, kalian langsung aja klik linknya, sudah ada di kolom description box di bawah. Dan kalau misalnya kalian menggunakan kode referral dari saya, kalian akan bisa mendapatkan bonus kalau kalian melakukan deposit sebesar 20% hingga 10.000 US dollar. So, saya rasa itu aja untuk video hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.